Saya termasuk salah satu peserta gelar perkara khusus yang kemudian maju ke depan, Bang, maju ke depan. Karena itu kan melalui satu proses perdebatan yang sengit itu, Bang. Ya. Saya menyaksikan bagaimana detik-detik momen itu terjadi. Dipotong dari kertas segelnya, begitu dibuka, itu kan disimpan di hard case ya, Bang. Di sisi kiri ada ijazah SMA dan di sisi kanan ada ijazah sarjana. Saya pelototin tuh, Bang. Wah, ini ternyata ijazah analognya Pak Joko Widodo ya. Kami yang ada dalam ruangan itu mungkin adalah warga negara Indonesia yang beruntung ya. Bisa melihat ijazah analog Pak Joko Widodo seperti orang belum sampai hari ini belum pernah melihat teks super semar yang masih misterius itu. Saya udah tanya sama Mas Roy. Mas Roy, mau berdamai dengan Pak Joko Widodo? Oh enggak, saya nggak mau damai sama Pak Joko Widodo. Kenapa Mas Roy nggak mau damai sama Pak Joko Widodo? Karena saya yakin ijazah itu palsu. Ini kasusnya kasus besar, Bang. Ini bukan kasus kecil. Memang hanya selembar kertas. Tapi ini kan punya nilai sejarah gitu loh, Bang. Ini ijazah presiden yang pernah dia pakai untuk mendapatkan jabatan itu gitu, Bang. Oleh karena itu, semua sumber daya terbaik di bangsa ini kan harus dipakai gitu loh, Bang. Kalau memang ijazah itu asli, saya kira tidak perlu ada ketakutan. Buat apa Pak Jokowi takut atau khawatir? Buat apa Polri tidak memberikan akses? Di dalam sejarah Republik Indonesia, ada seorang presiden dihadirkan dalam persidangan karena ijazahnya dipertanyakan orang. Kalau nggak ada konsekuensinya apa? Lakukan upaya paksa. Kami minta kepada hakim perintahkan kepada jaksa penuntut umum, hadirkan Pak Jokowi secara paksa dalam persidangan. Sobat Madilog, setelah gelar perkara khusus terhadap kasus ijazah Joko Widodo yang melibatkan Rosuryo dan kawan-kawan sebagai tersangka, itu situasi kita lihat makin kritikal dalam arti kita melihatnya dari sisi objektif ya, dan dari sisi yang lain adalah nasib dari Rosuryo dan kawan-kawan, dan sekaligus juga nasib dari ijazah yang diperlihatkan oleh Polda Metro Jaya. Apakah itu benar asli dalam tanda kutip atau tidak, seperti yang hendak dibuktikan oleh Rismond Sianipar dan kawan-kawan dalam penelitiannya. Untuk melihat perkembangan terbaru dan sekaligus juga proyeksi ke depan dalam masalah ini, kita hadirkan pengacara atau kuasa hukum dari Rosuryo dan kawan-kawan yang sering hadir di televisi tapi jarang hadir di sini. Bung Abdul Ghafur Sangaji. Ya, terima kasih Bang Indra JP. Iya. Ini apa nih perkembangan terbaru ya dari masalah kasus ini setelah gelar perkara khusus? Ya, gelar perkara khusus kemarin Bang Indra adalah salah satu gelar perkara khusus dalam perkara pidana yang paling menyita perhatian publik ya. Dan itu mungkin akan tercatat dalam sejarah penegakan hukum kita sebagai salah satu gelar perkara khusus yang punya nilai sejarah dalam penegakan hukum. Karena objek yang menjadi gelar perkara khusus itu memang benar hanya selembar ijazah gitu. Ya, yang diduga palsu oleh Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tiva. Tetapi ijazah itu bukan kertasnya yang punya nilai gitu. Tetapi siapa yang punya ijazah itulah yang punya nilai. Yaitu Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ke-7, yang kemudian menggunakan ijazah itu dalam mendapatkan jabatan publik. Karena dia pakai untuk 2 kali menjadi wali kota Solo, kemudian 1 periode untuk gubernur, dan 2 kali untuk jabatan Presiden Republik Indonesia. Jadi memang ijazah tersebut betul-betul adalah suatu dokumen yang saya pikir nilai historikalnya sama seperti super semar ya. Super semar itu kan cuma 1 kertas lembar, yaitu perintah Presiden
Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil alih keamanan negara pada saat situasi kacau setelah peristiwa G30 SPKI, dan kemudian sampai hari ini masih misterius. Saya kira sama seperti sebuah selembar kertas ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini saya pikir masih menjadi tanda tanya besar, asli atau palsu. Ketika diperlihatkan oleh penyidik di Polda Metro Jaya, itu kan sedikit sekali orang yang bisa melihat secara jelas. Nah, Bung Sangadi kan katanya lebih dekat dengan objek ijazah itu. Apa yang janggal? Iya. Karena ijazah ini adalah ijazah yang punya nilai sejarah dan saya pikir akan terekam dalam memori sejarah bangsa Indonesia. Maka pada saat detik-detik ijazah itu mau ditunjukkan kepada seluruh peserta gelar perkara khusus itu, Bang Indra, itu memang menurut saya momen di mana momen yang paling kritis dan momen yang paling dinanti-nantikan terutama oleh para tersangka dan kuasa hukumnya. Setidak-tidaknya untuk memastikan apakah ijazah seorang presiden Republik Indonesia yang pernah berkuasa selama 10 tahun, ijazahnya dipertanyakan, ijazahnya dipersoalkan, kemudian apakah itu adalah ijazah yang seperti diteliti oleh Mas Roy enggak? Yang sudah beredar di publik dalam beberapa bulan terakhir ini. Kami khawatir juga. Jangan sampai ijazahnya bukan itu gitu loh. Kalau ijazahnya bukan itu, mohon maaf. Berarti Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tiva sudah terpenuhi unsur deliknya. Setidak-tidaknya loh ya. Setidak-tidaknya seperti itu. Tapi karena yang diperlihatkan itu adalah ijazah yang sama seperti yang pernah diunggah Dian Sandi, kemudian sudah beredar luas di media sosial dan pernah menjadi objek penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond, dan Dr. Tiva, sebetulnya bagi kami tidak ada sesuatu yang surprise. Yang surprise itu hanyalah satu, yaitu ijazah analognya bisa diperlihatkan kepada kami, dan kami yang ada dalam ruangan itu mungkin adalah warga negara Indonesia yang beruntung ya. Bisa melihat ijazah analog Pak Joko Widodo seperti orang belum sampai hari ini belum pernah melihat teks Super Semar yang masih misterius itu. Ya, jadi kami beruntung bisa melihat ijazah analognya Pak Joko Widodo. Dan detik-detik ketika ijazah itu dibuka, Bang Indra, saya termasuk salah satu peserta gelar perkara khusus yang kemudian maju ke depan, Bang, maju ke depan. Karena itu kan melalui satu proses perdebatan yang sengit itu, Bang. Yeah. Saya sama Bang Ahmad Kozinudin berdebat dengan semua tim kuasa hukum Pak Jokowi terkait dengan dasar yuridis bagaimana ijazah ini apa perlu dibuka atau tidak gitu ya. Kami mendorong tetap harus dibuka karena ini transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum ya. Meskipun dari sisi mereka klaimnya adalah wah jangan nanti aja di pengadilan ya kan. Tapi karena ini ijazah adalah ijazah Presiden Republik Indonesia yang dipertanyakan hari ini ya. Meskipun tidak diatur kewajiban penyidik untuk menunjukkan barang bukti itu kepada para tersangka dan kuasa hukumnya, tetapi saya kira demi sebuah kejujuran penegakan hukum, apa salahnya dipertunjukkan ya, dan ditunjukkan, Pak. Dipotong dari kertas segelnya dan saya menyaksikan bagaimana detik-detik momen itu terjadi. Begitu dibuka, itu kan disimpan di hard case ya, Bang. Misalnya seperti Bang Indra Jayapiliang punya ijazah dari UI, kan ada map kerasnya itu, Bang, yang dari UI itu. Sisi kiri, sisi kanan itu, di sisi kiri ada ijazah SMA dan di sisi kanan ada ijazah sarjana. Saya pelototin tuh, Bang. Wah, ini ternyata ijazah analognya Pak Joko Widodo yang hari ini dipertanyakan. Itu, Bang, yang bisa saya sampaikan. Apa fotonya seperti apa? Fotonya memang beda, Bang. Ya. Beda gimana? Luar biasa bedanya, Bang. Di ijazah yang SMA itu Pak Joko Widodo yang ijazah kan ada namanya Joko Widodo. Ya rambutnya agak gondrong, Bang. Agak gondrong mungkin di zaman itulah ya. Kemudian dari struktur mukanya ya meskipun saya bukan ahli gitu ya, tapi kita bisa menebak bahwa itu Pak Jokowi. Yang ijazah SMA-nya ya. Nah, dan kalau dilihat dari ciri fisik ijazah itu udah mulai agak kusam dikit dan fotonya juga udah agak mulai menguning ya. Karena mungkin usia juga kali ya, Bang. Nah, itu fakta untuk ijazah yang SMA. Begitu saya lihat ijazah sarjana,
Karena ijazah itu saya plototin berkali-kali Bang. Saya deket banget sama ijazah itu seperti saya lihat gini. Karena begitu ditunjukkan sama penyidik, saya nggak pengen melewatkan momen-momen krusial itu Bang. Apalagi saya melalui satu perdebatan argumentasi hukum yang sangat sengit gitu. Jadi begitu ditunjukkan, saya mengambil momen itu. Nah, saya lihat ijazah sarjananya itu, fotonya udah foto yang beredar luas, seseorang yang berkacamata, kemudian hitam putih, ya, kemudian secara struktur wajah mungkin agak beda dengan yang di SMA gitu ya, bibirnya agak tebal gitu, ya. Tapi kita sebagai kuasa hukum kan nggak bisa memastikan apakah itu Pak Joko Widodo apa bukan, gitu ya, karena bisa saja ya ada rentan usia waktu, tapi kalau 5 tahun Bang, 5-6 tahun, 7 tahun, apakah perubahan fisik itu signifikan nggak sih Bang? Kalau menurut Bang Indra gimana? Ya saya lihatin aja foto SMA saya dengan foto sarjana saya. Bedanya signifikan nggak Bang? Enggak, sedikit. Oh bedanya sekali nggak? beda. Bedanya sedikit ya? Nggak signifikan ya? Enggak signifikan. Saya pulang ke rumah Bang, akhirnya saya buka ijazah saya. Kok berubahnya nggak banyak ya? Karena kadang-kadang kita nggak sadar kan, ternyata mungkin wajah kita udah berubah gitu kan. Dulu kita nggak berkumis, sekarang kita berkumis gitu kan Bang. Nah di ijazah yang sarjana itu, beliau memakai kacamata. Kemudian kalau dibandingkan secara ini kasat mata ya, ini sebatas penglihatan saya dari sisi kasat mata saya, yaitu ijazah tersebut mungkin dari sisi kertas kelihatannya agak beda dengan yang sarjana. Kalau SMA udah agak mulai menguning, itu masih kelihatan seperti masih kertasnya masih tidak terlalu banyak bercak, belum ada bercak-bercak gitu ya. Kemudian fotonya karena hitam putih, ya kebetulan saya tanya Mas Roy, itu foto Pak Jokowi, gimana kok masih? Oh iya itu masih bagus tuh fotonya tuh. Nah saya tanya Mas Roy, ini kan ijazah tahun 85 ya, berarti kan 40 tahun yang lalu. Ya Mas Roy mengatakan ya justru itulah yang menjadi dugaan saya katakan bahwa ijazah itu palsu. Karena kalau lihat foto dan wajahnya Pak Jokowi di situ, kemudian dengan foto yang masih saya bilang belum terjadi banyak sekali perubahan dari sisi unsur kimiawi ya, kimia ya, kalau teman-teman ahli kan ngomongnya seperti itu kan, ya karena gitu. Waktu ya, masalah waktu ya. Kan apalagi 40 tahun Bang. Oh iya ya, 85 2025 ya. 40 tahun Bang. 40 tahun ya. Ijazah itu kan usianya 40 tahun. Dan tidak dilaminatin Bang. Begitu saya pulang ke rumah Bang, saya cek ijazah SMA saya. SMA dan SMP saya sama yang dari universitas Bang. Saya cek. Saya ijazah SD, SMP, SMA nggak dilaminatin juga. Tapi sudah banyak terjadi perubahan. Sudah mulai udah ada bercak-bercak. Padahal saya taruh juga di di map yang terjaga rapi lah gitu kan. Nah, itu mungkin yang kita sebut dengan kejanggalan sehingga Mas Roy mengatakan bahwa beliau masih meyakini ijazah tersebut ijazah palsu. Artinya untuk melihat ke depan itu tim kuasa hukum masih sangat percaya. Ya makanya kami dorong supaya dilakukan laboratorium forensik independen. Gimana tuh ceritanya? Bang Indra. Jadi gini, pada saat gelar perkara khusus itu penyidik menyampaikan bahwa ijazah Pak Joko Widodo sudah diuji secara laboratoris menggunakan laboratorium kriminalistik punya Polri. Hasilnya identik. Identik itu identik dengan 13 ijazah pembanding. Jadi ada 13 ijazah Bang, itu dibanding-bandingkan gitu loh Bang dengan punya Pak Jokowi, katanya identik. Nah, 13 ini punya siapa? Namanya nggak disebut. Oke. Di tahun yang sama berarti ya? Nggak disebut. Oke. Nah, pada saat gelar perkara itu saya challenge penyidik. Saya tanya, Pak penyidik, hasil laboratorium forensiknya Polri itu kan identik. Nah, identiknya ini dengan identiknya punya siapa? Si A, si B, si C, si D, dan seterusnya siapa? Setidak-tidaknya kan dikasih kepastian hukum dong. Kemudian, apakah ijazah ini bagaimana cara ngambilnya gitu loh. Kan 13 orang yang punya ijazah itu kan apakah ngambilnya langsung mereka datang ke Polda ngasih ijazah mereka secara sukarela, ataukah ijazah itu
diminta oleh penyidik, kemudian ada berita acara penyitaannya, kemudian kalau sudah dikumpulkan 13 ijazah itu pernah nggak dilakukan autentikasi? Kan ijazah itu mau dibuktikan asli atau palsu, sama seperti dokumen, Bang, sama seperti surat lainnya, sama seperti juga mata uang, kan harus ada pembandingnya, Bang. Nah, pembandingnya itu kan nggak bisa kayak ngambil dari siapa aja diambil. Karena source-nya itu kan penting, Bang. Source-nya itu kan harus dijamin keasliannya. Source itu harus dijamin keabsahannya gitu loh, Bang. Artinya ini masih anonim berarti yang 13 ini? Masih anonim. Secara hukum itu bisa nggak? Ya mereka mengatakan nanti dibuka di pengadilan gitu. Yang punya 13 ini bisa nanti dengan saksi juga berarti ya? Iya, nanti dibuka di pengadilan. Saya nggak tahu apakah 13 yang punya ijazah itu akan juga dihadirkan nggak sebagai saksi. Sebagai pengacara minta dihadirkan dong berarti? Kalau mereka periksa, kalau terjadi persidangan nanti kalau mereka periksa pada tahap penyidikan, Bang, kewenangan itu kan ada di penyidik ya. Memang sebaiknya mereka juga diperiksa. Tapi begitu kalau mereka nggak pernah diperiksa tapi barang buktinya diambil dari mereka, itu bisa juga ada keganjilan di situ. Ada masalah hukum di sana? Artinya gini, orang yang punya ijazah itu merasa kuliah, pasti dia serahkan itu, mungkin dia juga akan kenal dengan Pak Jokowi. Nah, harusnya diminta keterangan dong, Bang. Kita akan menggali dong keterangan dia. Jangan sampai ijazahnya diambil tapi orangnya nggak dihadirkan sebagai saksi gitu. Ada koneksinya dengan Jokowi berarti? Hah? Yang 13 orang ini? Nggak dijelaskan, Bang. Masih misterius. Makanya gini, Bang. Saya mengatakan bahwa gelar perkara khusus kemarin tidak menjawab misteri ijazah Pak Joko Widodo asli atau palsu. Tidak menjawab. Karena gelar perkara khusus kemarin itu kan cuma formalitas. Kami gelar perkara khusus dari jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Ya cuma diskusi, Bang. Itu luar biasa ya, 12 jam ya. Iya. Memang benar, itu kayak semacam forum untuk belanja masalah ya. Kalau Pak Direktur Reserse Kriminal Umum bilang ya kita belanja masalah aja dulu. Ya oke, kita belanja masalah. Tapi belanja masalahnya ditindaklanjuti tak? Jangan sampai belanja masalah, tapi kemudian nggak ada solusinya gitu loh, Bang. Kan harus ada rekomendasinya. Nah, makanya saya bilang begini, Bang. Kalau ada timnya Pak Jokowi mengatakan bahwa gelar perkara khusus kemarin sudah menjawab semua misteri ijazah Pak Joko Widodo, maka menurut saya itu pendapat yang menyesatkan secara penegakan hukum. Bagaimana mekanisme laboratorium forensik independen ini? Nah, kami minta, Bang, supaya dilakukan uji banding. Ya, jadi dalam penegakan hukum kan demi asas kepastian hukum. Kemudian yang kedua demi keseimbangan dalam penegakan hukum untuk kepentingan pembuktian kedua belah pihak. Ya, asas hukum acara pidana kita di KUHP diatur bahwa peradilan kita itu kan cepat, sederhana, berbiaya ringan, dan satu lagi yang sering dilupakan orang, berimbang. Artinya kalau berimbang, bukti itu jangan hanya bukti yang menguntungkan pelapor. Kan bukti-bukti yang ada di Polda Metro Jaya hari ini kan masih menguntungkan pelapor. Belum ada check and balance-nya dari pihak tersangka. Ya kan? Jadi jangan kita membangun satu persepsi dan opini bahwa kalau seseorang itu tersangka maka seorang itu sudah terbukti bersalah. Oh, menurut saya itu pelanggaran hukum yang serius gitu, Bang. Pelanggaran dari sisi hak asasi manusia yang diatur dalam UN Declaration of Human Rights. Ya. Di pasal 10 diatur bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan dan dituntut berdasarkan hukum harus mendapatkan perimbangan dalam hal pembuktian. Selama ini ada nggak kasus-kasus besar yang juga menghadirkan laboratorium forensik independen ini? Ya, kami berangkat dari satu kasus yang kasusnya itu sangat menghebohkan dalam sejarah penegakan hukum pidana kita, Bang. Siapa sih yang nggak kenal kasusnya Verdi Sambo? Kadipropam Polri, Bang. Ya, jenderal. Tapi bisa melakukan satu rekayasa.
terhadap pembunuhan Brigadir Joshua. Pada tanggal 12 Juli 2022, Kapolres Jakarta Selatan mengatakan bahwa kematian Brigadir Joshua karena tembak-menembak. Tembak-menembak itu artinya melibatkan Joshua dengan Baradae. Kemudian berdasarkan hasil laboratorium kedokteran forensiknya Polri, ditemukan bahwa ada 7 peluru tembak masuk ke dalam, kemudian ada 6 peluru tembak keluar, kemudian ada 1 bersarang di dada. Jadi ada 7 peluru yang ditembakkan, kemudian 7-nya masuk, kemudian tembusnya 6 di belakang, tapi 1 bersarang di dada. Jadi 1 ketinggalan gitu. Nah, itu yang oleh penyidik Polres Jakarta Selatan disimpulkan berdasarkan hasil dari laboratorium kedokteran forensiknya Polri adalah tembak-menembak. Nah, begitu perkara itu dibawa, makin mayatnya dibawa, akhirnya kan ada kejanggalan-kejanggalan. Begitu ada kejanggalan-kejanggalan, kemudian dilakukan ekshumasi dan otopsi ulang oleh laboratorium kedokteran forensik independen. Hasilnya apa? Pada tanggal 22 Juli 2022 dirilis bahwa bukan tembak-menembak, tapi pembunuhan. Apa dampak hukumnya, Bang? Tentu ada dampak hukumnya. Terhadap hasil laboratorium kedokteran forensik milik Polri yang dimanipulasi dan direkayasa untuk membebaskan Ferdy Sambo, itu kemudian yang harus bertanggung jawab kan Baradae. Pertanggungjawaban hukum pidananya kan mau ditarik ke Baradae. Tapi begitu dilakukan oleh laboratorium kedokteran forensik independen, akhirnya pertanggungjawaban pidananya adalah Ferdy Sambo. Jadi ada manipulasi yang dilakukan oleh hasil laboratorium kedokteran forensik untuk melindungi Ferdy Sambo. Begitu tekanan publik kuat, dilakukan uji ulang dalam konteks laboratorium kedokteran forensik, akhirnya yang harus bertanggung jawab adalah Ferdy Sambo. Dan kita tahu kasus itu kan rekayasanya banyak, Bang. Perwira Polri, ada jenderal yang kemudian dipecat, dipidana karena obstruction of justice, ya. Ada juga perwira yang mendapatkan adimakayasa, karir kepolisiannya harus berakhir karena harus membantu Ferdy Sambo dalam melakukan semua rekayasa kasus. Itu adalah contoh bahwa meskipun kedokteran laboratorium forensiknya Polri canggih alat peralatannya, Bang. ISO-nya ISO 1700 gitu kan katanya ya, kata pengacaranya Jokowi gitu, ya kan? Tapi kan kalau disusupi oleh vested interest, kan yang menggunakan itu kan manusia, bukan robot, Bang. Kalau manusia kan punya kepentingan, punya tendensi, punya kecenderungan, punya value untuk mengarahkan. Makanya kami merasa bahwa untuk memberikan titik terang terhadap ijazah Pak Joko Widodo, kami mendorong 2 lembaga laboratorium forensik independen. Apa itu? Yaitu punya BRIN dan punya Universitas Indonesia. Itu, Bang. Punya BRIN dan punya Universitas Indonesia ya? Alasannya apa? Pakai yang 2 ini? Alasannya karena kalau hanya 1 yang kita pakai, ya itu tentu tingkat akurasinya tidak terlalu tinggi gitu. Tapi kalau kita menggunakan 2 laboratorium forensik independen yang bisa menguji barang bukti yang sama, ya kan? Artinya tingkat akurasinya bisa lebih tinggi gitu loh. Dan kami lagi-lagi ingin mengatakan, Bang, melalui forum Madilog ini, permohonan kami terhadap uji laboratorium forensik pembanding itu sebetulnya tujuannya adalah kami ingin mendapatkan second opinion dari para ahli. Ya, karena ini kasusnya kasus besar, Bang. Ini bukan kasus kecil. Memang hanya selembar kertas. Tapi ini kan punya nilai sejarah gitu loh, Bang. Ini ijazah presiden yang pernah dia pakai untuk mendapatkan jabatan itu gitu, Bang. Oleh karena itu, semua sumber daya terbaik di bangsa ini kan harus dipakai gitu loh, Bang. Kalau memang ijazah itu asli, saya kira tidak perlu ada ketakutan. Buat apa Pak Jokowi takut atau khawatir? Buat apa Polri tidak memberikan akses? Tahu kalau itu asli, silakan diuji. Dilakukan cross examination. Uji banding, silakan dapatkan second opinion. Kalau memang itu asli, saya hakul yakin hasilnya juga pasti sama dengan laboratorium forensiknya Polri.
Tapi kalau tidak asli, kan menjadi kecurigaan, Bang. Ada banyak asumsi di situ kan. Jangan. Nah, itu kan yang akhirnya tidak memberikan titik terang terhadap ijazah ini, Bang. Itu alasan kami, Bang Indra. Kalau kita lihat kan pernyataan dari Pak Jokowi sendiri pasca kejadian ini kan lebih optimistik ini. Kata dia akan ada 5 orang yang akan dimaafkan, 3 orang diteruskan dan segala macam. Lalu khusus juga dia dipertanyakan soal sikap dari pengacaranya Egy Sujana dan segala macam. Apa ini menunjukkan bahwa Jokowi ini sudah merasa menang? Dalam mengungkap suatu perkara kejahatan, ini kan kita mengungkap perkara kejahatan ini. Menang kalah itu sebetulnya bukan inti daripada suatu proses hukum. Ini bukan soal menang kalah, Bang. Tetapi ini soal kita membuktikan suatu kebenaran, fakta, suatu kebenaran ilmiah, suatu kebenaran hukum yang akan tercatat di dalam lembaran sejarah penegakan hukum Republik Indonesia. Jadi kalau saya melihatnya, yang penting ke depan itu adalah kita memberikan kepastian hukum terhadap proses ini, gitu loh, Bang. Jangan ada manipulasi, jangan ada rekayasa, jangan ada pihak-pihak yang memberikan perlindungan kepada pihak-pihak lain, jangan ada vested interest, kepentingan-kepentingan terselubung. Maka menurut saya, ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau akan memaafkan 5 orang dan kemudian meneruskan 3 orang untuk menjadi pesakitan dalam proses peradilan, menurut saya Pak Jokowi belum siap dong untuk menghadapi proses hukum ini. Sebagai seorang negarawan, menurut saya sebetulnya bukan penegakan hukumnya yang penting. Bukan itu yang penting. Tetapi kepastian terkait dengan kejujuran, kredibilitas, integritas. Ini seorang presiden loh, Bang. Ya, kan? Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan begini dari pihaknya Pak Jokowi, ya nanti jadi presiden buruk dong kalau ditunjukkan ijazahnya. Kayak Bang Indra misalnya. Mana ijazah asli Bang Indra? Nanti jadi presiden buruk dong, semua orang diwajibkan untuk menunjukkan ijazahnya. Saya kira bukan seperti itu pola pikir. Ini seorang pemimpin bangsa yang dipilih dalam pemilu yang demokratis. Yang dulu ketika belum menjadi apa-apa, bagaimana dia harus meminta-minta dukungan rakyat dengan melakukan berbagai strategi untuk meyakinkan publik bahwa beliau adalah pemimpin yang layak untuk dipilih atau yang akan memimpin Indonesia. Nah sekarang hari ini ketika ijazahnya dipertanyakan, kan beliau ngambil langkah penegakan hukum pidana. Tidak menunjukkan itu, tidak menyelesaikan itu secara sikap seorang negarawan. Jadi ini bukan sekedar penegakan hukum ini, Bang, menurut saya. Ini sikap yang tidak gentleman dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia dalam menyelesaikan perseteruan ini. Kalau cuma 5 orang dimaafkan, kenapa nggak 8-nya, Bang? Nah, idealnya kan begitu kan? Iya. Kalau dia mau melakukan sebuah proses rekonsiliasi atau apapun kan? Iya, bukan berarti kami mengharapkan itu ya, Bang. Tidak. Saya udah tanya sama Mas Roy. Mas Roy, mau berdamai dengan Pak Joko Widodo? Oh enggak, saya nggak mau damai sama Pak Joko Widodo. Kenapa Mas Roy nggak mau damai sama Pak Joko Widodo? Karena saya yakin ijazah itu palsu. Saya nggak mau bangsa ini ditipu dengan selembar ijazah. Dan selembar ijazah itu kemudian dia mendapatkan jabatan presiden. Tapi sebetulnya ada nada untuk berdamai juga dari pengacaranya Bang Egy Sujana. Iya. Apa yang terjadi? Ya kalau di gelar perkara khusus kemarin memang tim kuasa hukumnya Pak Egy Sujana itu memang dari awal minta supaya penetapan tersangkanya Pak Egy Sujana ditinjau ulang. Ya kita nggak tahu apa yang sebenarnya sedang menjadi gejolak batin seorang Pak Egy Sujana gitu. Siap nggak beliau menghadapi proses hukum ini? Oh, sudah ada ya permintaan kan khusus. Ada gejolak batin gitu loh, Bang.
Sementara di kuasa hukumnya Ron Suryo dan kawan-kawan bertambah ya? Oh, kami Para bertambah, pengacara. Bang. Bertambah kekuatan, Bang. Ya. Siapa aja yang nambah? Ya, ada Bang Refli Harun. Ya kan, ada Prof. Indra. Untayana ya? Prof. Den Indrayana gitu. Ramdan Shah juga saya lihat. Oh iya, benar Bang. Teman abang ya? Ya, ya. Aktivis juga tuh kan di UI ya? Ya, yang dua yang lain juga teman saya juga. Kalau masalah teman ya. Tentu, tapi dalam perkara ini kan kita lihat wah ada kekuatan baru. Jadi kita memasuki tahun baru ini dengan kekuatan baru nih Bang dari sistem kuasa hukum kami nih Bang. Apa dengan perubahan KUHP dan KUHP ini itu bisa memberi peluang yang negatif atau positif buat status tersangkanya Ron Suryo dan kawan-kawan? Bagus nih pertanyaannya nih Bang. Tanggal 2 Januari nanti Indonesia akan mempunyai satu produk hukum yang betul-betul berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Produk hukum di bidang pidana ya, yaitu KUHP dan KUHAP. KUHP kita ini kan akan meninggalkan KUHP warisan kolonial Hindia Belanda, warisan kolonial Belanda, ya. Sementara KUHP kita yang baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dibuat di zaman Pak Harto, ya. Nah, saya pikir dua undang-undang ini adalah betul-betul produk hukum bangsa Indonesia yang sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, kemudian spirit dari Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaannya, memberi keuntungan apa enggak kan gitu ya? Menguntungkan apa enggak gitu ya Pak? Ya. Kan pertanyaan Bang Indra gitu ya. Nah, kalau dari sisi hak-hak seorang tersangka, sekarang ini kan mereka masih jadi tersangka nih Bang. Kemudian juga nanti kalau perkara ini naik pada tahap penuntutan, berarti kan ada hak-hak seorang terdakwa di sana Bang. Nah, dari sisi hak-hak hukum seorang tersangka dan seorang terdakwa, hukum acara pidana kita yang baru ini yang akan berlaku beberapa hari ke depan, ya, tanggal 2 Januari 2026, itu sebetulnya justru memberikan perlindungan hukum yang lebih leluasa gitu loh Bang, kepada seorang tersangka maupun terdakwa gitu ya. Bahkan dengan undang-undang yang baru ini, hukum acara pidana kita yang baru ini Bang, itu akan menjadi satu kesempatan bagi kami dalam konteks pertarungan hukum di persidangan. Kami punya keleluasaan untuk melakukan pembuktian melawan surat dakwaannya jaksa penuntut umum. Nah, apa itu? Pertama kita bicara soal alat bukti, Bang. Karena pembuktian hukum pidana material itu kan kekuatannya kan pada alat bukti. Ya, alat bukti itu adalah alat untuk membuktikan suatu perbuatan. Ya, dan alat bukti ini kan akan diuji secara konfrontatif antara yang dimiliki jaksa penuntut umum dengan yang dimiliki oleh penasihat hukum, kan gitu, Bang. Nah, di undang-undang yang baru ini alat bukti kan diperluas. Dahulu hanya 5 alat bukti yang kita kenal dalam pasal 184 KUHP, yaitu ada saksi, ada ahli, ada surat, ada petunjuk dan keterangan terdakwa. Hanya 5, Bang. Begitu di undang-undang yang baru ini, alat bukti diperluas dalam pasal 235 KUHP, yaitu ada saksi, keterangan saksi, ada keterangan ahli, kemudian ada keterangan terdakwa, kemudian ada barang bukti, kemudian ada bukti elektronik, ya kan? Kemudian juga ada surat, kemudian ada pengamatan hakim, dan segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai alat bukti untuk membuktikan baik dari sisi penuntut umum maupun untuk membuktikan sebaliknya dari sisi penasihat hukum, sepanjang didapatkan secara sah dan tidak melawan hukum, sepanjang didapatkan dengan tidak melawan hukum. Jadi artinya keleluasaan kami itu akan lebih luas gitu loh Bang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, dalam hal nanti upaya hukum terhadap hasil persidangan, ya, kalau di KUHP yang lama itu pada saat kita mengajukan upaya hukum banding, itu tidak ada lagi yang namanya pemeriksaan ahli maupun saksi dalam banding. Biasanya kan hanya memori banding aja Bang. Ya, kita tidak pernah memeriksa materialnya lagi. Makanya disebutnya adalah banding yang
hanya basisnya adalah pada apa yang didalilkan dalam memori banding. Nah, di KUHP yang baru ini Bang, di pasal 290 terhadap putusan pengadilan yang kemudian ditolak baik oleh penuntut umum maupun juga oleh terdakwa, dua-duanya punya hak yang sama untuk kembali mengajukan saksi maupun ahli Bang. Dan bisa diperiksa lagi dalam persidangan banding. Tidak berupa administratif aja kan? Iya, betul Bang. Nah, tetapi harus dimuat di dalam memori banding, kemudian nanti diajukan kepada hakim pengadilan tinggi, kemudian nanti dibuat uraian dan alasannya, dan saksi maupun ahli yang akan diperiksa pada tahap banding itu adalah saksi dan ahli yang pernah diperiksa di pengadilan negeri. Ya, mungkin saja pertimbangannya atau keterangannya tidak dipertimbangkan oleh hakim, ya, atau juga mungkin keterangannya ada yang tidak sesuai, gitu Bang. Bisa diperiksa kembali Bang. Nah, pada saat diperiksa kembali itu kan berarti fakta-fakta akan digali kembali gitu loh Bang. Nah, itu kan menguntungkan Bang. Ya. Kemudian dari sisi juga dari sisi penahanan Bang. Pasti Bang Indra mau tanya, ditahan nggak ya? Nah ya pertanyaannya dari segi penahanan. Ini pertanyaan banyak orang kan, karena pasca gelar perkara khusus, judul berita kan itu dan tetap sebagai tersangka tetapi tidak ditahan. Apa yang terjadi dengan yang baru ini? Iya, memang benar. Sejak gelar perkara khusus ini selesai, tim dari Pak Jokowi ya, baik relawan maupun juga pelapor gitu ya Bang, itu meminta tahan. Saya pikir sebenarnya kalau kita mau menegakkan hukum yang adil gitu ya, yang fair dan jujur, ya penahanan itu kan subjektifnya penyidik Bang. Ya. Iya kan? Ini kasus ini kan kasus mantan presiden. Harusnya juga semua menghormati proses hukum. Iya kan? Masa seorang mantan presiden yang punya perkara pidana yang ijazahnya dipersoalkan kemudian dia melaporkan warga negaranya gitu kan? Begitu penyidik tidak melakukan penahanan, masa relawan-relawannya memaksa sih Bang? Iya. Kan penegakan hukum nggak boleh pakai paksaan. Memang ini kelakuan. Bisa nilai sendiri kan Bang? Kan harus fair dong. Apalagi yang mereka bela adalah seorang mantan presiden yang pernah menjadi panglima penegakan hukum. Ya harusnya beliau tetap menghormati penegakan hukum. Ketika dari awal penyidik mengatakan tidak tahan, ya sudah. Jangan dipaksa-paksa lagi, jangan diintervensi lagi. Berarti nggak fair dong. Karena apa? Di undang-undang yang lama Bang, ya, bukan undang-undang yang lama, undang-undang yang masih berlaku dan nanti sebentar akan diganti di pasal 21 ayat 1 KUHP dan pasal 21 ayat 4 KUHP. Penahanan itu kan dasarnya dua Bang. Objektif adalah ancaman pidananya harus di atas 5 tahun, oke lah. Semua rata-rata ancaman pidananya di atas 5 tahun. Kemudian yang kedua, pertimbangan subjektif penyidik. Dikhawatirkan bahwa orang ini melarikan diri apa enggak? Menghilangkan barang bukti. Melarikan barang bukti apa enggak? Mengulangi tindak pidana apa enggak? Sifat itu kan subjektif Bang. Namanya aja kekhawatiran. Khawatir. Khawatir itu kan bukan objektif Bang. Apalagi terhadap pasal-pasal yang disangkakan yang ancaman pidananya di atas 5 tahun penjara Bang. Mohon maaf. Pasal 3235 Undang-Undang ITE. Itu belum memberikan keyakinan kepada penyidik bahwa sebenarnya mereka adalah pelaku yang melakukan pengerusakan dokumen elektronik. Belum memberikan keyakinan kepada penyidik. Kalau itu memberikan keyakinan bagi penyidik Bang, saya yakin dari awal begitu diumumkan penetapan tersangka, diperiksa sebagai tersangka langsung ditahan Bang. Kami kemarin gelar perkara khusus, nggak ada analisa yuridisnya Bang dari penyidik. Slow aja. Saya melihat suasana di Polda Metro Jaya itu Bang, dalam gelar perkara khusus semuanya slow. Tidak ada apa ya? Tidak ada niat, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan dari penyidik terhadap 3 orang ini, termasuk 5 orang di klaster pertama, nggak ada Bang. Termasuk wajib lapor kan? Wajib lapor ya, tetap. Sekalipun itu melelahkan ya? Iya, sekalipun itu melelahkan. Karena memang itu kewajiban hukum kan? Kan kompensasinya di situ Bang. Ya. Ketika Anda nggak ditahan, tapi Anda wajib lapor dong.
Supaya apa? Supaya kami tahu Anda masih ada di Indonesia. Supaya kami tahu Anda masih menghormati proses penyidikan. Supaya kami tahu Anda masih menghargai proses hukum. Gitu loh, Bang. Hanya itu kan, Bang. Nah, begitu kita masuk nanti dalam KUHP yang baru di tahun 2026, syarat penahanan itu justru semakin diperketat, Bang. Diperketat. Maksudnya itu diperketat apa? Artinya syarat penahanan yang di KUHP yang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 itu kan cuman dikhawatirkan melarikan diri ini, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana kan, Bang. Itu menjadi alasan subjektif. Nah, di KUHP yang baru diatur dalam pasal 100 terkait dengan dasar penahanan, diperketat lagi penahanannya. Syaratnya diperketat. Diperjelas gitu? Diperjelas, bukan diperjelas, diperketat. Bagaimana tuh maksudnya? Nah, perketatnya gini. Seseorang bisa ditahan atau tidak. Syaratnya bukan hanya 3 tadi, Bang. Menghilangkan barang bukti, khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, kemudian menghalang-halangi penyidikan. Bukan hanya itu, Bang. Sekarang diperketat, syaratnya diperketat sehingga tidak mudah bagi penyidik untuk melakukan penahanan. 1, seseorang itu bisa ditahan ketika 2 kali mangkir. Oke. Nah, Mas Roy kan karena mangkir dalam penyidikan. Kami on time kok. Dipanggil jam 10 untuk diperiksa sebagai tersangka, kami hadir jam 9 udah di Polda Metro Jaya. Dipanggil sekali, hadir. Yang kedua, akan mempengaruhi saksi. Dikhawatirkan mempengaruhi saksi misalnya. Kan nggak pernah. Kami mengajukan saksi meringankan aja belum. Iya. Iya kan? Iya kan? Nah, kemudian apalagi ya, Bang? Menghilangkan barang bukti, menghalangi penyidikan. Intinya adalah terhadap syarat penahanan yang diatur dalam pasal 100 KUHP yang baru itu lebih diperketat dengan syarat syarat penahanan yang diatur dalam pasal 10, pasal 100 KUHP yang baru. Kami makin yakin bahwa tidak akan ada penahanan di tahun 2026. Tidak akan ada penahanan ya? Berarti tetap melewati proses malam tahun baru dengan lega ya, dengan lega. Dan kami akan menyambut tahun baru. Mas Roy akan memasuki tahun baru dengan tidak ada namanya penahanan. Jadi sudahlah buat relawan-relawan Pak Jokowi, buat pelapor, kalau masih memaksakan kehendak untuk penahanan, sudahlah. KUHP yang baru kita ini yang akan berlaku tanggal 2 Januari 2026 itu memperketat syarat penahanan. Dengan diperketat syarat penahanan, apalagi tidak akan ada penahanan. Di undang-undang yang lama aja nih, di KUHP yang lama nih, Bang, yang akan diganti oleh KUHP yang baru, syarat penahanan aja longgar, begitu longgar, Bang. Begitu longgar aja kan dilakukan penahanan oleh penyidik. Ya, artinya kalau longgar itu penyidik lebih punya keleluasaan ya. Yes. Dengan diperketat keleluasaan penyidik terbatasi ya. Yes. Oke. Artinya justru sorot mata orang terutama masalah hak asasi manusia itu kan akan sangat luar biasa. Iya, Bang, betul. Kalau terjadi penahanan ya. Artinya di KUHP yang baru ini perlindungan terhadap seorang tersangka itu semakin kuat gitu loh, Bang. Iya. Termasuk juga adalah penahanan. Jadi kami yakin bahwa penyidik Polda Metro Jaya sepanjang memegang teguh prinsip due process of law yang diatur dalam KUHP dan di KUHP yang baru ini semakin diperketat syarat penahanan, kami yakin mereka nggak akan terpengaruh dengan gonggongan quote and quote ya dari para pendukung Pak Jokowi supaya mereka ditahan. Nggak akan terpengaruh. Ya, ini kan juga terkait dengan kasus ketika Rosul jadi tersangka dan kawan-kawan jadi tersangka itu kan setelah balik dari Australia terkait ijazah Gibran. Nah kemarin kemudian juga dicekal, Bang. Ya, dicekal. Ada pencekalan. Ada pencekalan? Iya, betul. Pencekalan ke luar negeri. Iya, pencekalan ke luar negeri. Nah kemarin juga di Pengadilan Jakarta Pusat itu ada putusan celah yang dikeluarkan di pengadilan itu terkait ijazah Gibran ini. Maksud saya begini, apa kasus Rosuryo dan kawan-kawan ini masih akan meledak untuk tahun 2026? Wah, menurut saya kasus ini di 2026 akan semakin seru, Bang. Kenapa semakin seru? Karena kita akan memasuki momentum penegakan hukum yang serius. Ya kan? Yaitu
pada saat semua pemeriksaan saksi selesai, ahli meringankan kami juga udah selesai semua, Bang. Kemudian akan dilakukan pemberkasan perkara, berkas dikirim ke jaksa penuntut umum, kemudian diteliti. Keluar P16, yaitu penentuan jaksa penuntut umum oleh kepala kejaksaan gitu, Bang. Kemudian diteliti, kalau berkasnya lengkap dinyatakan P19, kalau belum lengkap dinyatakan P19 dengan petunjuk, kalau lengkap dinyatakan P21, artinya memenuhi syarat material dan syarat formal. Kalau itu semua selesai, kan dilimpahkan ke pengadilan, Bang. Artinya, menurut saya, Bang, justru di 2026 nanti, kasus Mas Roy Suryo, Bang Rismon, dan Dr. Tiba, dan 5 tersangka yang lain, itu akan semakin seru untuk diamati. Artinya kalau jaksa setelah jaksa menyelesaikan itu ya, artinya ruang pengadilan itu nanti akan sangat luar biasa ya. Menurut saya, sama Bang, dengan kasus Senturi kalau kita lihat, dialog yang terjadi antara anggota DPR dengan para saksi yang dihadirkan. Itu. Ya, menurut saya, Bang, salah satu kasus pidana yang akan mendapatkan perhatian luas dari seluruh rakyat Indonesia adalah kasus dugaan ijazah palsu mantan presiden. Karena ini peradilannya melibatkan seorang presiden. Dan itu terbuka ya untuk umum? Pasti bisa terbuka. Di live report kan? Pasti terbuka untuk umum. Kan nggak ada larangan kan? Nggak ada. Dan semua sorotan kamera, semua mata akan menuju kepada ruang persidangan. Pertanyaannya, Pak Jokowi hadir nggak? Kan yang akan ditunggu kan itu. Secara hukum gimana? Harus hadir. Wajib hadir? Wajib hadir? Wajib. Oke. Karena dia tidak punya lagi hak imunitas hukum. Hak imunitas hukum itu kan melekat kepada presiden dan wakil presiden. Pada saat mereka menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden, melekat di dalam diri mereka adalah hak imunitas hukum, hak kekebalan hukum. Karena Pak Jokowi bukan lagi presiden, beliau adalah mantan presiden. Beliau harus melaksanakan kewajiban hukumnya untuk hadir di persidangan, Bang. Dan mendapatkan pertanyaan dari penuntut umum, dari hakim, dan kemudian dari pengacara. Dan disitulah momen kami akan melakukan penggalian material. Itu penggalian material namanya? Penggalian material kepada semua apa yang selama ini didalilkan oleh Pak Joko Widodo. Beliau adalah mahasiswa UGM, mengikuti KKN, ujian skripsi, kemudian mendapatkan gelar sarjana dan ijazah, itu kan semua akan dipertanyakan, Bang. Dan di situ Pak Joko Widodo harus memberikan keterangan. Karena beliau adalah saksi korban, Bang. Ya. Beliau adalah salah satu yang terutama mengetahui proses akademiknya dia. Mohon maaf saya pakai Bang Indra, pernah menjalani proses kuliah di UI. Meskipun saya adalah junior di UI, tapi kan keterangan saya kan tidak akan sama dengan keterangannya Bang Indra. Kalau saya ditanya, oh ya saya pernah lihat Bang Indra makan di kantin Kansas sastra, ya kan? Ya. Saya pernah lihat Bang Indra lewat di pusat studi Jepang, baca puisi, gitu kan? Iya kan? Ya. Tapi kan berapa mata kuliah yang Bang Indra ambil, kan saya nggak tahu. Teman angkatan sendiri saya pun nggak tahu, karena beda-beda kan? Iya, Bang. Mata kuliah wajib ya? Betul, Bang. Oke. Dan disitulah kami akan tanya, dalam periode 5 tahun dengan IPK yang hanya 2, sekian itu, bisa menyelesaikan gelar sarjana. Wah, banyak sekali itu. Yang saya pertanyakan cuma 2 misalnya, masalah kumis dan kacamata. Itu aja, itu bagaimana cara penjelasan, dari mana dapat kacamatanya, kumisnya kenapa hilang? Iya, betul Bang. Itulah yang akan dilakukan pada saat Pak Joko Widodo dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Dan beliau tidak akan didampingi oleh kuasa hukum. Beliau adalah saksi pelapor, saksi korban. Menurut beliau adalah korban dari fitnah ini. Beliau akan duduk di kursi, disorot kamera, dan wajib hadir, Bang. Kalau nggak mau hadir, ya jangan pernah buka laporan ini, gitu loh.
Kalau nggak ada konsekuensinya apa? Dilakukan upaya paksa. Kami minta dilakukan upaya paksa. Melalui perintah majelis hakim. Kami minta kepada hakim perintahkan kepada jaksa penuntut umum, hadirkan Pak Jokowi secara paksa dalam persidangan. Kalau nggak mau hadir. Hukum acaranya begitu, Bang. Saya kok melihat ada hingar-bingar yang lain nanti ada demo, ada apa segala macam, luar biasa. Artinya sampai sejauh itu ya konsekuensinya. Dan, iya dong, dan Bang Indra bisa bayangkan di dalam sejarah Republik Indonesia ada seorang presiden dihadirkan dalam persidangan karena ijazahnya dipertanyakan orang. Bagaimana itu Bang nilai sejarahnya tuh Bang? Abang sebagai orang yang punya latar belakang mempelajari sejarah gitu loh. Bagaimana itu nilai sejarahnya ke depan? Seorang presiden loh Bang. Kita pernah lihat misalnya, mohon maaf ya Bang, di kasus pemberontakan G30 SPKI ya, siapa itu yang dihadirkan sebagai terdakwa? Banyak, Noto. Di Mahmiluk. Ya. Mantan Menteri Luar Negeri. Ya. Subandrio. Ya. Khairul Saleh. Itu baru levelnya menteri-menteri yang pernah terlibat kudeta gitu. Tapi ini presiden Bang. Dan ijazahnya dipertanyakan dan harus disidangkan ijazahnya. Karena ijazahnya diduga palsu. Ya, kalau kan dari segi tulisan para sejarawan, apapun hasilnya nanti, tetap akan ada versi yang lain. Buku sejarah kan begitu. Iya. Akan ada buku ini, tapi sumbernya dari peradilan itu. Iya. Seperti kotak Pandora ya? Iya, seperti kotak Pandora. Makanya menurut saya Bang, gelar perkara khusus kemarin tidak membuka kotak Pandora. Kotak Pandoranya nanti kita buka di peradilan. Jadi ijazah ini statusnya sekarang, kita nggak bisa klaim asli, seperti klaimnya timnya Pak Joko Widodo. Tapi kami sebagai tim kuasa hukumnya Roy Suryo, kami tentu akan membela apa yang didalilkan oleh Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tifa. Bahwa berdasarkan hasil penelitian mereka, Mas Roy mengatakan 99,9% meskipun sudah dilakukan gelar perkara khusus kemarin, tetap palsu. Ya. Artinya orang akan memang peradilan itu nanti akan menjadi batu uji ya untuk melihat apapun nanti persepsi orang ya, kesimpulannya ya. Ya. Dan itu prosesnya berapa lama nanti sampai ke sana? Kami belum bisa menebak Bang. Karena saya lihat juga bukan kami yang menghambat proses penyidikan. Jadi mohon maaf buat para pendukung Pak Jokowi ya, yang selama ini berteriak-teriak quote and quote bahwa Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa, kemudian tim kuasa hukum mengulur-ngulur waktu Bang, buying time. Enggak, kami nggak ngulur-ngulur waktu. Penyidik yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan perkara ini. Kalau normal, berapa bulan lagi? Kok bisa ditebak, Bang? Karena gini, Bang. Saya bisa memahami kenapa kemudian penyidik Polda Metro Jaya itu tidak mau mengambil risiko penahanan. Karena ada banyak hal yang akan mereka pertimbangkan gitu. Akan banyak konsekuensi yang harus mereka hadapi ketika mereka melakukan penahanan. Bukan konsekuensi secara politik ya, bukan. Bukan konsekuensi mereka akan diserang media, bukan. Tapi konsekuensi secara penegakan hukum gitu. Mereka akan menghadapi itu. Karena mereka nggak mau menghadapi konsekuensi penegakan hukum itu, ya lebih baik mereka nggak tahan. Dan mereka juga nggak yakin terhadap pasal-pasal yang ancamannya berat. Mereka belum mendapatkan keyakinan. Meskipun pasal itu sudah dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka. Tetapi secara pemeriksaan material dari uji alat bukti yang mereka lakukan, mereka belum meyakinkan, belum mendapatkan keyakinan bahwa Mas Roy, Bang Rismond, Dr. Tifa dan yang lain memang harus ditahan. Enggak. Apalagi dengan KUHP yang baru lagi, Bang. Malah susah lagi untuk ditahan gitu, Bang. Ya.
KUHP yang barunya akan langsung berlaku ya? Tanggal 2, Bang. Artinya langsung bisa digunakan, Langsung bisa digunakan. termasuk untuk kasus ini? Termasuk KUHP yang baru. Ya, artinya untuk kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa Semuanya langsung berlaku. digunakan? Yes. Semuanya berlaku, Bang. Nah, untuk yang KUHP, di KUHP lama itu kan ada 3 pasal yang dipakai, Bang, sebagai dasar penetapan tersangka. Pasal 310, yaitu pencemaran nama baik. Kemudian pasal 311, terkait dengan fitnah. Dan ada juga pasal 160 terkait dengan penghasutan. Itu kan delik umum. Nah, nanti kemudian ada pasal-pasal yang lebih lex spesialis di Undang-Undang ITE. Ada 32, 35, kemudian ada 27 Undang-Undang ITE dan 28 ayat 2. Ya kan? Nah, begitu kita masuk ke KUHP Bang baru, kan ada pasal-pasal yang tercantol dengan KUHP lama, Bang. Ya. Betul ya, Bang? Seperti itu ya. Nah, inilah yang diatur secara ketat di pasal 3 KUHP yang baru yang disebut dengan asas non retroaktif. Hukum pidana itu kan nggak boleh retroaktif, Bang. Artinya dia nggak boleh mundur ke belakang gitu loh, Bang. Berlaku surut ya? Ya, dia nggak boleh berlaku surut. Ya. Tetapi di pasal 3 KUHP yang baru ada namanya asas non retroaktif bahwa terhadap perbuatan yang sudah terjadi, perbuatan pidana yang diduga sudah terjadi, kemudian ada perubahan hukum, setelah dilakukan perubahan hukum, maka akan diambil norma hukum mana yang lebih menguntungkan. Kuncinya di situ, Bang. Itu yang disebut non retroaktif, Bang. Artinya dia berlaku, dia tetap ke depan, tetapi sepanjang dia menguntungkan, maka dia bisa dibalikan ke belakang. Kecualinya di situ, Bang. Pengecualiannya di situ. Menguntungkan untuk siapa? Menguntungkan untuk si terdakwa ataupun untuk si tersangka. Menguntungkan itu bisa dua artinya, Bang. Hukum pidana material tidak menjelaskan apa arti menguntungkan, tapi menguntungkan itu bisa artinya dua. Menguntungkan itu bisa ancaman pidananya, mana yang lebih rendah akan dilihat. Oke. Ya. Dan yang kedua, menguntungkan itu bisa juga unsur-unsur deliknya. Kalau unsur-unsur deliknya lebih sederhana, tentu itu akan menguntungkan bagi terdakwa gitu. Tapi kalau unsur pidananya banyak dan rumit, nah itu akan menyulitkan bagi terdakwa. Maka akan diambil yang unsur-unsur deliknya lebih sedikit karena akan mudah dibuktikan pembuktian. Contoh yang 12 tahun ya? Itu terlalu berat. Bukan, Bang. Maksudnya unsur-unsurnya itu misalnya barang siapa dengan sengaja ya kan menyerang kehormatan atau nama baik seorang pribadi gitu kan. Nah, bla 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 gitu. Nah, itu unsur-unsur deliknya di situ. Itu kan akan dibuktikan kan unsur. Jadi unsur-unsur itu sebelum adalah masuk ke tuntutan ya. Ya, unsur-unsur itu adalah rangkaian kalimat-kalimat yang ada di dalam pasal-pasal. Nah, itu disebut unsur-unsur, Bang. Rangkaian kalimat-kalimatnya gitu. Itu yang disebut unsur-unsurnya, Bang. Unsur pidananya, unsur-unsur deliknya. Karena di sini kan saya pernah membahas dengan Profesor Dr. Henry Subiakto ya, ya tentang penggunaan 12 tahun segala macam, bagi dia tuh terlalu mengada-ada. Itu bakal hilang nanti ya? Ada kemungkinan hilang nggak? Kalau menurut saya itu semua nggak akan terbukti, Bang. Semua malah ya? Semua nggak akan terbukti. Oke, Bung Sengaji. Kita tunggu lagi karena udah pas 1 jam. Kita berhenti di sana dulu ya. Siap. Karena kita mau menyambut tahun baru dan kelihatannya sangat yakin ya. Semua tidak akan terbukti. Semua tidak akan terbukti. Dan 2026 Mas Roy akan bebas dari semua tuduhan ini. Oke, terima kasih. Sobat Madilog, ini mungkin pertama kalinya saya masuk ke masalah yang terkait dengan Roy Suryo dan kawan-kawan secara hukum ya. Karena sekalipun sebelumnya pernah kita bahas dengan Bang Ginting misalnya atau Profesor Henry Subiakto, itu dari sisi yang lain. Dari sisi komunikasi, dari sisi ITE ataupun dari sisi politik gitu. Tapi secara substansi hukum, saya masih belajar. Dan mudah-mudahan ini kita akan belajar terus untuk memberikan optimisme kepada Roy Suryo dan kawan-kawan, juga pada Bung Sangaji. Sampai jumpa tahun depan. Selamat tahun baru. Thank you.